Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita tiba di hari pertama di bulan November tahun 2023. Mentari pagi kembali bersinar, burung-burung berkicau, bunga bermekaran, sukacita meluap di hati. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang boleh menganugerahkan hari baru buat kami. Bahkan berkat-berkat Tuhan berlimpah dalam hidup kami. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya ya Tuhan. Bersabdalah buat kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di pagi ini Amos pasal 3 ayat yang kelima. Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Demikian pembacaan Alkitab, dan yang menjadi tema renungan di hari ini, berbuat adil agar terhindar hukuman Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, orang-orang di abad pertama mahir menangkap burung. Mereka menggunakan beragam jenis perangkap. Tidak mungkin seekor burung tiba-tiba jatuh ke tanah kalau tidak ada apa-apa. Tidak mungkin sebuah perangkap burung tiba-tiba tertutup tanpa ada burung yang masuk ke dalamnya. Dalam perburuan, perangkap ada untuk menangkap burung atau binatang lainnya. Jika ada yang kena perangkap, burung itu pasti jatuh ke tanah atau perangkapnya tertutup. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti terperangkap dalam keadaan yang tidak adil tetapi tidak disadari dan dilegalkan, yaitu keadaan mencolok kesenjangan sosial ekonomi pada zaman Amos. Banyak orang jatuh miskin dan menderita. Ada jurang pemisah yang jauh sangat besar antara yang kaya dan miskin, atau antara yang berkuasa dan yang jelata, atau kekayaan dan kekuasaan menggumpal hanya pada segelintir orang saja. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Orang asing menurut orang miskin bukan saja ditindas, melainkan juga dibebani. Seakan-akan keadaan ini bukan menjadi masalah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada orang kaya yang begitu berkelimpahan sehingga tidak bisa lagi dibayangkan kekayaannya. Tetapi di sisi lain, ada rakyat jelata yang juga tidak bisa dibayangkan kemiskinannya. Harta bertumpuk-tumpuk di tangan beberapa orang, sementara di waktu yang sama terdapat golongan yang tak berpunya, yang jumlahnya semakin lama semakin besar. Kemelaratan pada kalangan buruh bertambah besar, sehingga timbullah kesengsaraan hidup dan dalam masyarakat. Melihat kondisi ini bukan hanya menyangkut masalah ekonomi sosial, melainkan juga masalah iman dengan hubungan manusia dengan Tuhan Allah dan sesamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan Allah mengatakan bahwa pasti akan menghukum umatnya atas pelanggaran-pelanggaran mereka.
kepastian ini pasti ada penyebabnya. Tuhan Allah tidak mungkin menjatuhkan hukuman tanpa ada pelanggaran. Hukuman Tuhan Allah lahir dari kekudusan dan kemuliaan karena pelanggaran manusia. Jika kita tidak ingin kena hukuman Tuhan Allah, maka berbuatlah baik, adil, dan perjuangkan hak orang lemah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, mampukan kami untuk dapat melihat dan memahami firman-Mu, dan mampukan kami untuk dapat membantu orang yang berkekurangan, miskin, agar berkat-Mu selalu ada dan dibagikan dalam kehidupan jemaat dan kami keluarga. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami di hari ini dan semuanya, segala tugas pekerjaan kami di hari ini, kami hanya mempasrahkan dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.